Halo semuanya, selamat datang di tentangjiwa.com. Di sini dengan Mbak Ami. Terima kasih sudah support, like, sub, dan komen. Jangan lupa please tekan bel notifikasi untuk dapatkan pesan-pesan saya yang terbaru. Dalam video ini saya akan mengulas tentang siapakah yang bisa membawa kamu keluar dari karma, baik hubungan, keuangan, karir, dan lain sebagainya. Saya sudah membahas tentang tanda-tanda kamu sedang membayar karma dalam video sebelum video ini, maka silahkan simak di sana dulu supaya bisa mengerti apa yang saya maksud dengan karma. Oke, kita lanjutkan. Setiap manusia akan menanggung atau membayar karmanya masing-masing. Karma bukanlah hal yang buruk, dan karma bukanlah hal yang menakutkan. Dengan karma, jiwa kita berkembang. Dengan karma, kita mengerti kehidupan. Karena karma adalah hasil kita berinteraksi dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Karena kita semua sebagai manusia saling terhubung. Bahkan sebagai jiwa pun kita selalu saling terhubung. Nah, di sini coba kamu perhatikan. Kalau kamu saat ini dalam hubungan yang menyakitkan, misalkan kamu tidak bahagia dengan pasangan kamu, mungkin pasangan kamu sering berselingkuh atau pernah berselingkuh. Coba kamu telusuri jejak kehidupan orang tua kamu. Apakah ada kesamaan? Apakah orang tua kamu ada yang pernah berselingkuh atau masih berselingkuh? Itu sudah bertanda bahwa ada kemiripan antara hidup kamu dan kehidupan orang tua kamu. Walaupun orang tua kamu sudah tidak ada, tetapi kamu masih menurunkan kehidupan yang pernah mereka jalani. Karena di sini orang tua kamu belum memutuskan karma tersebut. Dan kamu saat masih kecil hingga saat ini tidak pernah melihat kehidupan di luar kehidupan yang orang tua kamu jalani. Jadi menurut kamu kehidupan orang tua kamu yang pernah berselingkuh atau masih berselingkuh adalah kehidupan yang normal atau yang wajar. Nah, jadi pelajari di sana. Kalau kamu sesuai dengan kehidupan orang tua kamu, berarti ini saatnya kamu harus memutuskan hubungan karma itu atau situasi karma itu. Kalau kamu tidak putuskan atau kalau kamu tidak keluar dari hubungan karma ini, nanti hal ini akan menurun ke anak kamu. Dan juga ke cucu kamu. Jadi kalau kamu ada kesempatan di dalam kehidupan ini untuk keluar dari karma itu, lakukan. Supaya dalam kehidupan kamu nanti yang selanjutnya, kamu akan lebih baik dari yang sekarang. Dan anak-anakmu juga akan mengalami kehidupan yang lebih berkualitas. Bisa dimengerti maksud saya ya? Karma ini bisa banyak dalam hal. Dari hal yang membuat kita ketergantungan dalam hal apapun. Kamu ketergantungan dalam keuangan, ketergantungan dalam kasih sayang, ketergantungan dalam materi. Semua itu membentuk karma. Karena sikap ketergantungan ini membuat kita sulit untuk percaya pada diri sendiri. Sikap ketergantungan kita terhadap hal-hal dalam dunia ini membuat kita tidak bisa hidup dengan potensi yang ada dalam diri kita. Mengapa? Karena sikap ketergantungan itu tercipta dari cara kita menerima persepsi orang lain. Maksudnya bagaimana? Saya misalkan,
kamu ingin melakukan sesuatu. Mungkin tidak sesuai dengan kebanyakan orang. Kamu bingung harus bagaimana. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, bahwa kamu harus mengikuti perasaan kamu. Tetapi orang di sekitar kamu mengucapkan hal-hal yang tidak menyetujui apa yang akan kamu lakukan. Kamu menyerap ucapan mereka, kamu menerima persepsi mereka, bahkan kamu mengaplikasikan persepsi orang lain dalam kehidupanmu. Dan kamu tertekan. Tertekan karena kamu mengambil keputusan dalam kehidupan ini bukan berdasarkan dari apa yang kamu ingin lakukan, tetapi berdasarkan dari apa yang orang lain ingin lakukan untuk kamu. Nah, di sini kamu pelajari, kalau kamu selalu bertanya kepada orang lain, berarti kamu tidak mendengarkan diri sendiri. Karena setiap masalah ini sebenarnya jawabannya ada di dalam diri sendiri. Kalau kamu ingin mencarinya, ya, sebenarnya mendapatkan jawaban dari diri sendiri ini lebih mudah daripada bertanya kepada orang lain. Tetapi kalau kita mengaplikasikan jawaban yang datang dari dalam diri sendiri, berarti kita harus konsekuen, ya, berani menerima risiko atas apa yang terjadi. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Nah, kalau kamu mendengarkan orang lain, pendapat orang lain, persepsi orang lain, maka kamu akan lepas tangan. Kamu akan menyalahkan orang tersebut atas kehidupan kamu saat ini. Mengerti ya? Saya contohkan lagi. Kamu dijodohkan karena kamu tidak ingin menyakiti perasaan orang tuamu. Lalu kamu menikah. Ternyata kehidupanmu tidak bahagia. Lalu apa yang terjadi? Kamu menyalahkan orang tua kamu. Ya? Menyalahkan orang tua. Nah, kalau kamu sudah bisa mengambil keputusan sebelum menikah bahwa kamu tidak ingin menikah dengan dia, maka kamu tidak akan menyalahkan orang lain. Bahkan, kamu akan belajar bahwa berani mengambil keputusan terhadap diri sendiri adalah pelajaran yang sangat mahal harganya. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri, dan kamu tidak akan merasa bersalah apapun itu, karena kamu belajar. Setiap keputusan yang kita ambil adalah proses kita belajar. Belajar menghadapi situasi, belajar mencari solusi, belajar menerima resiko, atau menerima resiko. Tanpa kita masuk ke dalam diri sendiri, tanpa kita mendengar diri sendiri, maka kita menyelami pikiran orang lain, menyelami kehidupan orang lain. Sementara kamu juga punya kehidupan sendiri. Kamu juga punya pemikiran sendiri. Contoh lain yang akan saya kemukakan adalah saat usia muda kamu ingin bekerja jauh, tetapi dilarang oleh orang tua kamu. Karena mereka sangat menyayangi kamu. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan kamu jika tidak berada dekat dengan mereka. Kamu menuruti. Kemudian sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu menyalahkan orang tua yang tidak memberi kamu kesempatan untuk bekerja jauh. Hidupmu semakin terpuruk. Kemudian keluarga dan orang tua tidak peduli dengan kamu. Kamu menyalahkan orang lain. Nah, jadi di sini kamu tidak keluar dari lingkaran. Ingin kerja jauh,
tetapi tidak mau atau tidak bisa karena larangan orang tua. Harus dicamkan bahwa orang tua hanya ingin anaknya berbahagia. Nah, kamu kalau lemah, bagaimana kamu bisa berbahagia? Karena untuk berbahagia itu perlu pengorbanan. Untuk berbahagia itu kita harus bisa melawan halangan yang datang, apapun itu. Termasuk ucapan orang tua yang terkadang melarang kita. Kamu harus bisa melihat layar besar di depan. Bayangkan kalau kamu bisa mandiri dalam kehidupan ini. Bisa membantu orang tua nanti. Tetapi memang untuk bisa mandiri tidak mudah. Karena kamu harus melawan arah. Kamu harus berani melawan segala halangan. Bisa dimengerti ya? Sekarang kita kembali ke judul dari video ini, yaitu siapakah yang akan membawamu keluar dari situasi karma. Situasi ini bisa banyak hal. Pekerjaan, di mana kamu sudah bosan, tetapi kamu merasa sulit untuk keluar. Kemudian juga hubungan yang menyakitkan, atau kamu terlilit hutang, atau kamu berada di situasi karena kamu tertekan untuk keluar dari hubungan atau perkawinan atau lain sebagainya. Yang bisa mengeluarkan kamu dari situasi itu hanya diri sendiri. Tidak ada yang bisa menarikmu keluar dari situasi itu. Keinginan kuat dan kesadaran terhadap diri sendiri. Bahwa kamu punya kekuatan di dalam diri sendiri. Bahwa kamu punya potensi untuk bisa hidup sendiri. Jadi kalau kamu mengharap untuk bisa keluar dari karma ini, mengharap karma ini akan akan cair dengan sendirinya, ini kamu bermimpi karena kamu tertekan atas harapan untuk keluar dari karma yang tidak juga terjadi. Sudah bertahun-tahun kamu tertekan, tersakiti, bahkan dipukuli, banyak sekali hal-hal ya yang sudah saya perhatikan. Hanya kamu yang bisa membawamu keluar dari situasi karma. Oke, semakin kamu berharap ada seseorang yang datang untuk bisa mengajakmu keluar, kamu akan semakin di dalam situasi karma ini. Jadi majulah, bangkit. Ya, jangan beri kesempatan karma untuk ada di dalam kehidupan kamu. Biasanya orang yang sudah tersadar atas karma dalam kehidupan mereka, kesendirian adalah sesuatu yang mereka nikmati. Karena untuk berinteraksi dengan seseorang yang membuat kesal, seseorang yang membuat emosi, seseorang yang membuat kamu marah, ini kamu akan menciptakan karma lagi. Mereka tidak sesuai dengan vibrasi kamu, dengan energimu. Ini untuk yang sudah menjalani karma ya, yang sudah lebih tenang hidup sendiri. Kesendirianmu adalah kedamaianmu. Dengan kesendirianmu, kamu tidak berinteraksi dengan orang-orang yang toksik atau yang negatif. Dan kamu akan merasa berdamai. Untuk mereka yang sudah berdamai dengan diri sendiri, mereka cenderung akan melakukan hal-hal yang membangun. Hal-hal yang membuat mereka berkembang. Mereka akan sibuk sendiri. Mereka akan melakukan sesuatu yang sangat mereka nikmati. Dan karena mereka tahu bahwa berinteraksi dengan orang-orang yang membuat mereka kesal itu hanya membuang energi dan akan men-trigger karma baru lagi. Ini melelahkan, ya. Kalau kamu yang masih belum berdamai, mulailah berdamai, karena ini yang kamu cari.
Oke. Keluarlah dari situasi karmamu ini. Ya. Banyak hal yang kamu bisa mulai untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, untuk bisa keluar dari situasi karma. Akan saya beri tip-tipnya di sini untuk memulai bagaimana cara keluar dari karma. Nomor 1, apa yang mengikat kehidupanmu selama ini? Apa yang membuatmu melakukan hal itu terus-menerus, setiap hari, tetapi hidupmu tidak berubah? Coba tulis di buku atau tulis di jawaban ya di komen bawah. Apa yang kamu lakukan setiap hari? Kamu berharap untuk hidupmu berubah atau perubahan hidup, tetapi ternyata tidak ada perubahan. Oke, saya tunggu jawabannya. Nomor 2, apa yang menekan hidupmu saat ini? Keuangan, hubungan, pekerjaan, teman, apapun itu. Selama kamu masih berinteraksi dengan mereka yang memberi kamu tekanan, maka kamu akan semakin tertekan. Pekerjaan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan kamu, semakin kamu bertanya mengapa, kamu tidak akan mendapatkan jawabannya. Tetapi kamu tahu solusinya, yaitu untuk meninggalkan pekerjaan itu, memulai pekerjaan yang baru, atau karir baru, atau memulai usaha. Kenapa kamu mengalami situasi kebosanan dalam pekerjaan? Mengapa banyak orang yang tiba-tiba sekarang jadi seperti toksik terhadap kamu di dalam pekerjaan? Bosmu yang awalnya baik, tiba-tiba sekarang menjauh. Bosmu yang tadinya menganggap kamu seseorang yang sangat dipercaya, tiba-tiba terbaliknya. Hal ini adalah tanda-tanda bahwa kamu ingin berkembang. Situasi pekerjaanmu saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan energimu. Jiwamu ingin berkembang, melakukan sesuatu yang lain, sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat kamu termotivasi lagi, sesuatu yang membuat kamu terasa hidup baru lagi. Dan ini tidak bisa kamu dapatkan di dalam pekerjaan yang saat ini kamu lakukan, pekerjaan yang membosankan, pekerjaan yang membuatmu lelah. Sama halnya dengan hubungan yang menyakitkan. Misalkan di sini, pasangan kamu berselingkuh. Kamu tidak bisa melepas pasanganmu karena kamu mencintainya, atau kamu merasa tergantung pada pasanganmu, oke? Nah, di sini semakin kamu mempertahankan hubungan yang menyakitkan itu, kamu membuat tekanan sendiri, menambah tekanan, karena semakin hari tekanan itu semakin menyakitkan. Kamu memendamnya. Di sini kamu berpikir bahwa kamu tidak ingin mengalah. Ya. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu tidak ingin berdamai. Karena mengalah bukan berarti kalah. Mengalah berarti kita ingin berdamai dengan diri sendiri. Pada kesimpulannya, orang-orang yang membuat hidup kita tersakiti, orang-orang yang hanya datang dalam kehidupan kita untuk memberi konflik, mereka harus kita jauhi, supaya kita terhindar dari karma selanjutnya.
Karena karma tidak ada putusnya. Selama kita masih bernafas, selama kita masih berinteraksi dengan orang-orang, maka kita akan menciptakan karma. Cara selanjutnya untuk bisa keluar dari karma adalah dengan melepas persepsi orang lain. Selama kita tergantung dengan persepsi orang lain, maka hidup kita tidak berdasarkan cara pemikiran kita sendiri. Apapun itu yang membuat kamu tidak menjadi diri sendiri, pelan-pelan harus kamu lepaskan. Harus percaya pada diri sendiri. Percaya pada kemampuan dan potensi diri sendiri. Kalau kamu sudah melakukan 3 hal ini, kamu akan bisa mengembangkannya. Karena untuk memulainya ini sulit. Mulai untuk hidup berdasarkan keinginan sendiri. Mulai untuk hidup tidak mendengarkan persepsi orang lain. Mulai untuk melepaskan orang-orang toksik. Ini tidak mudah, ini proses. Jadi lakukan awal ini dulu, pelan-pelan. Perlahan nanti kamu akan menyadari bahwa, wow, dengan berkurangnya teman-teman dalam kehidupan ini, juga akan mengurangi kadar karmamu. Semakin kurang bergosip, karmamu akan semakin berkurang, akan semakin mencair. Kamu akan sibuk. Kamu akan fokus pada tujuan tertentu untuk mengembangkan dirimu. Kamu tidak akan peduli dengan kehidupan orang lain. Karena kamu tahu, ya, untuk kamu yang sudah membayar karma, bagaimana beratnya di saat kamu membayar karma-karma itu. Karma bukan hanya satu, karma banyak sekali. Dan kehidupan kita juga bukan hanya satu, kehidupan kita banyak sekali. Peran-peran yang sudah kita jalankan selama kita hidup sebagai manusia ini beragam, bervariasi. Dari hal yang paling baik hingga yang terburuk. Dari hal yang paling atas hingga yang terendah. Dari hal yang paling besar hingga yang paling kecil. Peran-peran itu kita jalani supaya jiwa kita berkembang. Karena tujuan kita untuk hidup di dunia ini adalah untuk mengembangkan dunia. Kita sudah berjanji, ya, menyepakati apa yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Tetapi kita sebagai manusia tidak ingat. Jiwa kita selalu ingat. Nah, saat kamu sedang dihadapi oleh situasi karma, itu berarti jiwamu memanggilmu untuk kembali ke jiwamu sendiri. Kamu sudah sering menangis, itu tanda-tanda jiwamu sedang ingin bertemu dengan kamu. Jiwamu merintih untuk kembali mendengarkan dirimu sendiri. Mulai hidup dengan diri sendiri. Mulai melakukan sesuatu yang mengembangkan. Khususnya mengembangkan potensi yang ada di dalam dirimu sendiri. Nah, bisa dimengerti sekarang ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah. Oke, bisa didiskusikan. Nanti hal ini juga akan saya diskusikan di dalam komunitas Tribelo. Kalau ingin gabung di komunitas tentang jiwa di aplikasi Tribelo, silahkan, link ada di bawah. Saya akan mendiskusikan banyak hal tentang spiritual. Dan ini gratis. Oke, caranya bagaimana? Download dulu aplikasi Tribelo. Oke. Dan nanti kamu bisa mencari tribe ya. Tribe itu tulisannya TRIBE, saya tulis di sini. Ya. Dan ketik saja tentang jiwa. Nanti terlihat di sana. Oke, kalau begitu sampai bertemu di komunitas ya. Semoga video ini berguna dan bermanfaat. Terima kasih, salam damai, namaste.